Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, buka buku tematik 1F, subtema 4, pembelajaran 2 tentang bekerja sama dengan orang tua. Sebelum belajar, ayo anak-anakku sekalian, kita berdoa ya. Ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah di surga, kami berterima kasih kepadamu atas kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar. Semoga pelajaran ini dapat kami terima dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Supaya lebih semangat belajarnya, mari kita mendengarkan lagu ini. Judulnya Membuang Sampah ciptaan A.T. Mahmud. Kita dengarkan sama-sama ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Bagus ya anak-anak lagunya tadi. Nanti di rumah dilatih ya. Baiklah anak-anak semua, kita lanjutkan membaca cerita. Mari anak-anak, ikuti Bu Guru membaca berikut ini. Judulnya Membersihkan Halaman. Hujan turun dengan deras disertai angin kencang. Banyak daun yang berjatuhan dari pohon-pohon di halaman. Setelah hujan reda, Bu Ratih segera mengambil pengki dan sapu lidi. Bu Ratih menyapu halaman yang kotor penuh dengan sampah daun-daunan. Pak Sigit, Kak Bintang, Melati, dan Mentari segera membantu. Pak Sigit dan Kak Bintang memungut ranting-ranting kayu yang berjatuhan. Melati dan Mentari membantu ibunya menyapu dan mengumpulkan sampah. Sekarang halaman rumah sudah bersih kembali. Setelah hujan berhenti, ternyata air got menggenang. Air got menggenang karena banyak sampah yang menyumbat saluran air tersebut. Air menggenang dapat menjadi sarang nyamuk. Pak Sigit segera mengambil cangkul dan membersihkan sampah yang menyumbat got. Setelah dibersihkan, air bisa mengalir kembali. Sekarang lingkungan rumah Melati bersih dan rapi. Lingkungan rumah yang bersih dan rapi adalah lingkungan yang sehat. Setelah membaca cerita, ayo anak-anak semua, kita sama-sama menjawab pertanyaan bacaan ya. Pertanyaan bacaan kali ini kita jawab dengan lengkap. Siapa yang membantu Bu Ratih? Yang membantu Bu Ratih, Pak Sigit, Kak Bintang, Melati, dan Mentari. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan Bu Ratih dan Melati? Ayo anak-anak, siapa yang tahu jawabannya? Yang dilakukan Bu Ratih dan Melati menyapu dan mengumpulkan sampah. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Mengapa di halaman ada banyak sampah? Ayo kita jawab yang lengkap ya.
Di halaman ada banyak sampah karena hujan turun dengan deras disertai angin kencang. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Mengapa saluran air tidak lancar? Ayo, siapa yang menjawab? Iya, betul. Saluran air tidak lancar karena banyak sampah. Nah, pertanyaan terakhir nomor 5. Apa yang dilakukan agar lingkungan rumah tetap sehat? Yang dilakukan agar lingkungan rumah tetap sehat adalah membersihkannya. Baiklah anak-anak semua, kita lanjutkan dari halaman 130. Kita melengkapi kalimat. Mari kita melengkapi kalimat berikut dengan lawan kata. Sama-sama kita belajar ya. Nomor 1. Angin bertiup kencang. Lawan kata kencang adalah, ayo siapa yang tahu? Adalah lambat. Nomor 2, hujan turun dengan deras. Lawan kata turun. Ayo anak-anak. Naik, iya betul. Nomor 3, halaman rumah Melati kotor. Ayo anak-anak. Apa lawan kata kotor? Siapa yang tahu? Iya betul, bersih. Nomor 4, saluran air di depan rumah Melati tersumbat. Lawan kata depan. Ayo siapa tahu anak-anak? Iya, bagus. Lawan kata depan adalah belakang. Nomor 5, rumah yang bersih membuat penghuninya sehat. Lawan kata sehat adalah, siapa yang tahu anak-anak? Iya, betul sekali, sakit. Soal nomor 6 kita lanjutkan ya anak-anak. Tanaman bunga di teras rumah tertata rapi. Lawan kata rapi adalah berantakan. Iya, betul. Nomor 7, banyak sampah berserakan di halaman. Lawan kata banyak, ayo anak-anak, siapa yang tahu? Iya, betul. Sedikit. Ditulis nanti ya. Nanti ditulis pada garis yang sudah ditentukan. Nomor 8, Melati rajin menyapu halaman. Lawan kata rajin adalah malas. Nomor 9, Kak Bintang senang membantu ayahnya. Lawan kata senang adalah sedih. Pertanyaan nomor 10 terakhir anak-anak. Dengarkan Bu Guru. Setelah dibersihkan, air got mengalir lancar. Lawan kata mengalir adalah, siapa yang tahu? Iya, tersumbat. Baiklah anak-anak semua. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar bagaimana contoh sikap anak yang tertib dan tidak tertib. Nah, sekarang Bu Guru memberikan tugas kepada anak-anak untuk mewarnai kotak pada gambar berikut yang menunjukkan sikap tidak tertib di rumah. Mewarnai kotak yang rapi ya. Dan anak-anak cermati satu persatu gambarnya. Baiklah anak-anak, sudah bisa bukan membedakan sikap tertib dan tidak tertib? Mari anak-anak kerjakan soal berikut ini ya. Soal nomor 1.
Tuliskan 3 contoh sikap tertib di rumah. Nah, anak-anak nanti menuliskan yang sudah ada pada garis yang sudah ditentukan. Soal nomor 2, tuliskan 3 contoh sikap anak tidak tertib di rumah. Nanti dituliskan yang sudah ditentukan garisnya, huruf A, B, dan C. Baiklah anak-anak semua, anak-anak sudah memahami sikap tertib dan tidak tertib. Nah, sekarang kita akan menuliskan apa akibat jika kita tidak tertib di rumah. Akibatnya, 1. Rumah berantakan. 2. Mudah sakit. 3. Mendapat nilai jelek. 4. Bangun kesiangan. Setelah anak-anak mempelajari materi tersebut, anak-anak tentu sudah tahu bahwa 1. Kesehatan lingkungan harus dijaga. 2. Kita harus bersikap tertib di rumah. 3. Akibat tidak tertib yaitu A. Rumah berantakan, B. Mudah sakit, C. Mendapat nilai jelek, D. Bangun kesiangan. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, anak-anak refleksi ya. Pertanyaan refleksi yang pertama, apakah saya senang sudah bisa membedakan sikap tertib dan tidak tertib? Pertanyaan refleksi yang kedua, apakah saya senang sudah memahami akibat tidak tertib? Sebagai aksi dalam pelajaran kita hari ini adalah saya akan bersikap tertib dimanapun. Baiklah anak-anakku terkasih, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami telah selesai belajar Tuhan. Semoga pelajaran ini dapat kami proses dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.